Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Kenalkan, saya Anwar Jimper Rahman. Saya Direktur Makassar Biennale, bertanggung jawab secara manajemen sekaligus karena upaya yang dilakukan dan usaha yang dilakukan mulai 5 bulan lalu pada tahun 2000. Untuk itulah kita berkumpul sebenarnya di tempat sekarang. Saya langsung menceritakan prosesnya bahwa buku yang akan kita ceritakan, yang akan kita diskusikan, yang kita bahasakan di sini adalah buku hasil penelitian dari 35 peneliti anak muda. Jadi anak mudanya itu kisaran 33 tahun ke bawah sampai yang mahasiswa. Empat orang ini, Ipa Hadijah, Wilda Yanti Salam, Regina Sweetly, Asisa Dia Aprilia, itu mahasiswa UNAS fisik, satu akuntansi. 3 orang lainnya adalah anak komunikasi yang selama ini intens belajar dan bekerja di kampung buku, di perpustakaan tempat kami. Kampung buku itu adalah juga sekretariat dari Makassar Biennale. Makassar Biennale nanti akan berlangsung mulai September, insya Allah, doakan lancar, mungkin berlangsung antara 1 sampai 2 bulan, yang rencananya juga dilaksanakan di 6 kota. Jadi ini seperti pemanasan sebenarnya. Setahun kemarin kita bikin pra-event selama 4 bulan di 6 kota. 6 kota ini terlibat. Ada yang, jadi 6 kota itu Makassar, Parepare, Pangkep, Bulukumba di Sulawesi Selatan, kemudian Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Nabire di Papua. Selama 3 bulan atau 4 bulan, ya mereka kalau dibanding yang saya tangani selama ini jauh lebih menyenangkan, sangat menyenangkan. Kenapa? Karena hampir saya selama 3 bulan penasaran, dilanda penasaran terus, karena saya bilang apa yang mereka teman-teman dapat ini, karena pada dasarnya skill menulis mereka sudah menarik dalam artian perspektif subjektif, pandangan orang pertama, pengalaman langsung, dan mengalir lancar ketika mereka menulis gitu. Jadi prosesnya editing ya bolak-balik, pasti email-emailan. Ada juga yang misalnya selama kelas online dan kelas offline itu beda sekali. Kita berhari-hari di kelas online, berjam-jam maksud saya, tapi ketika offline 2 jam itu selesai. 15 di buku ini 15 atau 16 orang menulis 2000 kata ke atas gitu, atau 1500 ke atas. Kemudian teman-teman yang lain 20 orang itu adalah membantu mereka untuk mendokumentasikan. Jadi ada video pendek, ada yang mengambil foto. Jadi prosesnya agak lengkap. Lengkapnya maksudnya karena kadang teman-teman yang melakukan pengamatan untuk menulis itu luput, kemudian di backup atau ditambal oleh teman-teman yang dokumentasikan. Dia lihat foto, oh ya saya lupa menulis ini. Jadi prosesnya enak. Deadline-nya juga saya kira teman-teman mulai terbiasa. Jadi tentu saja dengan proses-prosesnya kita berkonsultasi dengan banyak orang ya, termasuk Tasrifin Tahara, karena dia membantu teman-teman memberi pemahaman secara antropologis. Kita juga dibantu misalnya Miron Arsuka, karena memang Miron Arsuka membantu sejak 2017, membantu saya menggodok atau menemani saya diskusi tentang Makassar Biennale, terkait Makassar Biennale maupun kerja-kerja literasi lah. Nah, ada juga teman namanya Ibrahim yang sekarang di Asosiasi Advokat di Jakarta, yang prosesnya dulu belajar di kampung buku. Itu yang membantu juga secara perspektif hukum itu bagaimana proses-proses secara perspektif seninya
Ya, tentang buku ini sebenarnya ya 6 bulan lalu mungkin ya, atau setahun lalu saya sempat diajak bergabung menjadi teman sharing, teman diskusi tentang bagaimana proses atau metode penelitian di lapangan. Nah, itulah yang membuat saya Kato sebenarnya sebuah riset bagi saya ini sebuah riset etnografi. Sekali lagi, saya baca sekilas dan berdiskusi dengan teman-teman, ini sebuah karya etnografi. Bahkan kalau kita lihat sebelumnya, awal-awal munculnya ilmu antropologi itu adalah hanya deskripsi tentang suku-suku bangsa yang dilakukan oleh orang Eropa di luar dari bangsanya, menarasikan bagaimana kebudayaan orang-orang yang dia datangi, sama dengan yang dilakukan oleh adik-adik saya ini. Nah, problemnya adalah ini hampir sama, etnografinya data, tapi tidak punya perspektif teoretikal seperti yang dilakukan oleh teman-teman antropologi, sehingga ketika ada refleksi teoretikal, oh ini perspektif antropologi loh, sehingga ini karya dia bisa netral, sebuah karya etnografi, tapi tidak pada perspektif ilmu apa. Nah, di pengantar saya tertarik sekali, Kak Jimpe ini mengambil kutipan dari Ibnu Sina. Ibnu Sina yang mengatakan, ya, Masya Allah, itu kepanikan itu separuh dari penyakit, ketenangan itu setengah dan separuh dari obat. Luar biasa. Apa yang bisa saya petik dari kalimat itu? Ini adalah respon. Ibnu Khaldun sebenarnya sudah mengisyaratkan pesan dalam buku ini, bahwasanya dalam berbagai komunitas masyarakat sudah punya respon-respon tertentu terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, termasuk COVID baru-baru. Dengan gamblangnya teman-teman menarasikan di sini, mencari pohon tina, sampai penulisnya sendiri orang Toraja yang mungkin dia baru tahu juga ini dibilang tina. Nah, inilah dalam antropologi sebenarnya, dalam perspektif ini teman-teman sudah menggunakan pendekatan yang disebut emik. Bagaimana mereka mendengar, melihat, mendokumentasikan apa-apa yang dilakukan oleh masyarakat, apa-apa yang dilakukan oleh komunitas-komunitas tertentu perihal praktek pengobatan terhadap jenis-jenis penyakit tertentu. Luar biasa bagi saya, dari Toraja hingga Nabire. Kemudian buku ini juga karena penelitiannya kan waktu COVID, ya, mestinya ada satu proses yang kita bisa pelajari, bahwasanya kita meneliti waktu COVID dengan tidak COVID itu beda, sehingga kita yang membaca tahu setting etnografi atau proses kejadian kebudayaan di masa COVID. Kalau saya secara metodologi bisa membaca itu, tapi dari gaya penulisan tentang 5W1H, ya kan, who, what, when, where, why, dan how, ini sudah ada di sini. Teman-teman begitu menarasikan bagaimana bisa mencari pohon tina ini sampai ke gunung-gunung di Toraja sana, itu bagaimana sebenarnya sudah mengajari kita bagaimana kesulitan-kesulitan orang untuk mendapatkan informan, dan proses yang dia alami itu sebagai sebuah tantangan, tidak sederhana ini. Dialognya juga luar biasa. Saya sendiri membaca buku ini, akhirnya saya menemukan obat mulai dari orang Toraja sampai orang Nabire di Teluk Cendrawasih. Dari ini saya sudah merasakan bagaimana ketika saya sakit, bagaimana saya mengobati, dan bagaimana sebenarnya khasiat dari obat-obat itu. Nah, kenapa tadi saya mengatakan ini sama awalnya ketika ilmu antropologi itu ada? Buku ini sebenarnya kalau dalam definisi etnografi yang kita hamparkan itu sama dengan mainan anak saya itu, puzzle. Puzzle itu kan kalau kita bongkar pasang baru kita sembunyi 2 atau 3 kotak, bingung itu anak. Nah,
Sama dengan karya ini, nanti orang lain yang terjemahkan ketika membaca. Saya orang farmasi membaca buku Tina ini, maka saya akan riset selanjutnya tentang Tina itu, apa fungsinya. Ya, tentang bedak misalnya yang dilakukan oleh Wilda di Parepare, Makassar. Ada yang di Parepare, ada yang di perbatasan Bulukumba Sinja, ini luar biasa. Nah, inilah yang sering digaung-gaungkan oleh pemerintah kita di Kementerian Kesehatan. Kesehatan itu ada namanya Ristoja, riset obat tanaman tradisional, yang sering mendokumentasi. Pada saat itu biasa antropolog, sosiolog terlibat dengan teman-teman farmasi, dengan teman-teman pertanian, bagaimana mendokumentasikan sejumlah pengetahuan-pengetahuan lokal dan tanaman-tanaman yang tidak sempat. Hari ini buku ini bagi saya sama dengan kita menemukan ada nikel di Soloago karena tulisan dari seorang misionaris Kruit itu hanya menulis etnografi tentang misalnya suku Badoe. Akhirnya orang menemukan ada nikel di situ karena dalam narasi dia menulis kejadian alam dan tindakan manusia merespon lingkungan itu disesuaikan. Kalau orang biologi ada tambang itu. Sama dengan saya bukan orang farmasi, saya bukan orang farmakologi. Saya hanya melihat dalam perspektif karya ini sebuah karya etnografi. Sekali lagi, saya tidak keberatan ketika ini saya menyebut sebagai karya etnografi. Terserah, mau etnografi itu sudah milik semua. Makanya ini boleh jadi sebuah karya etnografi. Kalau dalam jurnalis mungkin tulisan feature ini kalau salah. Kalau teman-teman jurnalis, maaf kalau saya salah. Sekali lagi, ini sangat etnografi, cuman itu. Silakan kita menafsirkan, membeda dari perspektif ilmu kita masing-masing. Tapi yang pasti, teman-teman, adik-adik saya ini sudah menyumbangkan sejumlah pengetahuan dan pengalaman-pengalamannya di lapangan berkenaan dengan respon masyarakat atau komunitas-komunitas tertentu terhadap jenis-jenis penyakit dan bagaimana mereka memilih peranata berhubungan dengan pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Nah, itulah tadi kerja-kerja penulis etnografi itu sering masih harus dilanjutkan oleh orang lain. Kita hanya melemparkan sejumlah mozaik hasanah kekayaan data, tinggal masing-masing kita menafsirkan, oh saya bisa mengambil peluang dari tulisan ini. Saya kira itu saja pengantar diskusi dari saya. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman penulis ramuan di segitiga Wallacea. Sebenarnya menampar saya secara akademik, tidak mampu menularkan ini kepada mahasiswa saya. Terima kasih. Nah, ini dia ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya diminta untuk membawakan perspektif hubungan internasional dalam dunia herbal di daerah segitiga Wallacea ini. Jadi terkait dengan pengobatan tradisional itu sebenarnya sudah berlangsung sangat lama, dan Asia Tenggara merupakan daerah, betul studi saya, spesialisasi saya untuk daerah di Haya di Asia Tenggara, memiliki khasanah dan kekayaan budaya dan materi. Jadi material culture-nya, juga social culture-nya, antropologinya juga sangat kaya dengan apa yang disebut dengan pengobatan tradisional atau traditional medicine dan remedies atau penyembuhan. Nah, tetapi kalau kita sekarang melihat bahwa pengobatan tradisional ini, karena saat ini dunia pengobatan didominasi oleh pengobatan medik ala barat atau yang kemudian dikenal dalam disiplin pengetahuan sebagai farmakologi, maka traditional medicine ini sedikit akan dipinggirkan menjadi alternatif. Nah, itu yang terjadi sekarang, teman-teman. Mungkin para penulis bisa merasakan situasi di lapangan bahwa ini yang dirasakan sebagai alternatif. Jadi ketika orang-orang sakit dan kemudian tidak memilih dunia medik atau medikasi atau klinik, maka disebutlah pengobatan alternatif. Dan salah satu pengobatan alternatif itu adalah
ya pengobatan tradisional. Nah, di sini pengobatan tradisional sendiri sebenarnya tidak bisa dilepaskan bahwa dia juga adalah sains. Dia adalah sains. Jadi di sini kita melihat bahwa dia sebagai sains dan dia sebagai sebuah praktek. Jadi pengobatan tradisional, kenapa? Apa perbedaannya? Kalau dia sebagai sains, maka dia ada metode, tentunya scientific method, metode ilmiah, dan kemudian ada evidence. Jadi itu metode, dan itu terjadi di pengobatan tradisional. Tetapi selain itu, salah satu karakter dalam pengobatan tradisional adalah belief. Dia sebagai praktek karena juga ada kepercayaan. Jadi kalau orang Bugis bilang, siap bukan aja apa aku dimata, artinya kau tidak akan sembuh kalau aku tidak percaya. Sehingga instrumen belief ini menjadi satu bagian dan tidak ada di dalam dunia medik klinik. Itu. Jadi kalau dunia medik klinik, ya urusan dokter mau percaya atau tidak percaya, meskipun sebenarnya faktor somatik sangat penting sekali kedokteran, tapi masalah belief itu adalah salah satu ciri kuat dalam pengobatan tradisional. Oke. Jadi tapak atau tepet. Nah, ini juga yang kemudian diberikan definisi oleh salah seorang penulis bahwa bagi pengobatan tradisional, penyakit itu dianggap sebagai gangguan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan karena, jadi dia bilang bahwa gangguan emosional, sistem fisik, mental, dan emosional, di mana sebenarnya itu harus muncul dalam bentuk keseimbangan, sehingga kalau tidak seimbang itu menjadi penyakit. Nah, itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan sosiokultural, alam, dunia gaib, spiritual world di sini dikatakan, kosmos dan sebagainya. Jadi yang mencirikan dia yang berbeda dengan pengobatan modern atau pengobatan medis adalah kepercayaan dan hubungannya dengan dunia spirit, kosmos, alam semesta, maupun prinsip-prinsip divine atau prinsip-prinsip hubungan manusia dengan Tuhan dan sebagainya, hubungan manusia dengan hal-hal yang gaib. Itu yang menjadi ciri dari pengobatan tradisional. Kita lihat spesifik itu, sehingga dia itu tidak primarily medical, tetapi dia bersifat somatik, emosional. Jadi ada ahli mengatakan dia sebenarnya merupakan sebuah kompleks sistem dari somatic, emotional, mental values. Jadi nilai-nilai yang sifatnya emosional, mental, dan somatik berasal dari kepercayaan, dari sebuah aturan-aturan sosial dan etnis. Jadi ini sangat antropolog. Oke, nah kenapa Asia Tenggara memiliki kekayaan tentang pengobatan tradisional? Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam. Asia Tenggara memiliki karakteristik yang menarik karena dia memiliki rainforest, hutan, dan juga maritim. Nah, jadi hal laut dan kemudian kekayaan hayati di darat juga itu memberi dukungan yang kuat pada kekayaan pengetahuan manusia di Asia Tenggara tentang pengobatan tradisional. Nah, kemudian dari kapan itu berlangsung? Dari ratusan ribu tahun yang lalu. Ketika manusia masih hidup secara nomaden sini, yang disebut dengan hidup berpindah-pindah, berburu dan meramu. Nah, kata meramu ini memberi pengetahuan. Meramu itu artinya dia mengumpulkan bahan-bahan di sekitar. Jadi sebelum manusia hidup settle dan hidup secara agraris, maka mereka hidupnya mengumpulkan bahan makanan dari hutan, dari sungai dan sebagainya. Pengetahuan dan pengalaman ini membuat manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah sistem pengobatan. Jadi mereka tahu bahwa tanaman ini dari pengalaman mereka bisa memberi manfaat pada penyakit ini ataupun masalah ini. Jadi pada pengalaman dalam gatherer atau meramu pada masa manusia hidup nomaden, kemudian masa manusia menetap dan menjadi masyarakat agraris, pengetahuan itu kemudian bukannya hilang tetapi bertambah karena pengetahuan itu ditambah bahwa ternyata ada sejumlah tanaman yang bisa dibudidayakan sendiri. Jadi bukan hanya didapat dari hutan, tapi tanaman-tanaman dari hutan bisa ditumbuhkan karena mereka sudah bisa menumbuhkan sendiri
mendomestifikasi tanaman-tanaman maupun hewan-hewan. Oke. Kemudian pada masa setelah itu, masa kita, maka datanglah baik pada masa pra-agama besar datang, sebelum agama-agama besar datang, karena pengetahuan lokal masanya sudah sangat kuat. Kemudian tiba agama-agama besar, agama Hindu, Buddha, kemudian Islam, itu kemudian menambah khasanah dalam pengetahuan pengobatan tradisional. Maka lahirlah penggabungan nilai-nilai yang berupa dari yang sudah ada dengan nilai-nilai yang masuk ini dari agama ini. Maka lahirlah jampi-jampi, mantra-mantra dan sebagainya dengan menggunakan sistem yang sudah mereka impor, sistem yang mereka miliki dengan nilai-nilai yang mereka dapatkan baru dari sistem agama tersebut. Nah, ini saya perlihatkan ilustrasinya bagaimana traditional medicine itu berkembang pada masa yang lampau. Nah, sehingga di dalam masyarakat Asia Tenggara sendiri sebenarnya memiliki struktur. Jadi para praktisi pengobatan tradisional ini memiliki struktur. Ini saya adaptasi dari beberapa sumber. Nah, di bawah itu adalah yang herbalis. Kemudian mungkin dia karena dia sudah diketahui orang, maka dia healer spesialis. Karena dia sudah menyembuhkan dan memberikan pelayanan kepada orang lain. Tetapi pendekatannya itu masih disebut rasionalistik, karena dia ini tanaman ini bermanfaat ini, digabung dengan ini, dia pendekatannya masih rasionalistik. Nah, ada juga di masyarakat kita, jadi kalau di lokal itu ada nama istilah sandro. Jadi sandro itu bukan hanya pada persoalan herbalis ataupun traditional healer, dia juga kadang memiliki kemampuan magician. Jadi ya nanti kita lihat apa-apa saja yang dimiliki kemampuan magician itu. Jadi kemampuan yang sifatnya supranatural yang dimiliki oleh yang berada dalam kelompok tradisional healers ini. Nah, di atas itu kemudian mereka memiliki fungsi agama. Nah, dulu di masyarakat Bugis itu bisu itu kadang berfungsi juga sebagai sandro. Jadi dia memiliki fungsi itu sehingga di sini saya kasih dia 4 tingkatan. Ada high priest, kemudian kalau sudah di great teacher dia sudah menjadi resi, dia sudah memiliki lagi hubungan dengan duniawi, tetapi dia memiliki kemampuan yang dianggap sebagai bukan lagi kemampuan manusia rata-rata. Jadi apa yang terjadi dengan praktisi pengobatan tradisional hari ini? Yang pertama bahwa dia ini masih populer meskipun dengan invasi yang dunia medis yang begitu masif. Ternyata dia menjadi sebuah model pengobatan alternatif dan masih sangat populer di masyarakat kita. Kenapa? Alasannya bermacam-macam. Pertama, ada yang mengatakan bahwa lebih murah. Ya, kita tahu lah kalau berobat di rumah sakit ya pasti bagiannya juta-juta, ratusan ribu. Tapi dengan datang dukun ya ala kadarnya, seikhlasnya. Nah, itu sudah menjadi tradisi. Kemudian ada yang mengatakan bahwa relatively safer. Jadi risk taking. Ada yang tidak mau mengambil risk taking dengan dunia medik, dia akan memilih dengan seperti itu. Kemudian masalah isu of quality life. Jadi ada orang memilih pengobatan alternatif, masalah herbal dan sebagainya. Kemudian memilih organik dibanding chemical. Itu karena mereka ingin punya kehidupan yang lebih berkualitas. Katanya ya mau yang organik, tidak mau yang kimia dan sebagainya. Kita akan mendengarkan refleksi dari para penulis ya, tentang penelitian mereka. Jadi barangkali saya mau sharing soal penelitian saya. Saya menulis judulnya Bedak Belukar, Pengobatan dari Dapur. Ketika penelitian saya bertugas untuk mengambil dokumentasi sekaligus sebagai peneliti dan menulis juga. Waktu itu saya kepikiran kalau misalnya kita bicara soal pengobatan tradisional, seringkali kita bicara soal sandro, dukun atau tabib kayak begitu. Tapi waktu itu saya berpikir bahwa sepertinya kalau kita pengobatan itu tidak langsung ke sandro, tapi kayaknya kita akan berusaha dulu di rumah tak kayak gitu. Jadi waktu itu saya ketemu sama namanya Tante Mala, ini di foto. Jadi namanya Nirmala Belukar, jadi namanya tuh bedak belukar dibikinkan. Jadi sebenarnya itu bedak kuning. Jadi waktu itu jadi waktu itu pas penelitian saya ke rumahnya ini di Makassar. Waktu itu saya cari di mana ya bisa cari ibu-ibu yang bisa atau tahu soal pengobatan.
Akhirnya ketemu sama ini mamanya teman saya, ini di rumahnya di asrama tentara di jalan apa itu, jadi jalan Raja Wali. Ya saya penelitian soal bedak, terus ternyata temuan-temuan saya waktu itu selain saya belajar bedak, saya juga sekalian belajar bikin kue. Jadi sekalian kayak begitu. Jadi sambil-sambil kita ngobrol, karena dia sibuk bikin kue, jadi saya temani saja bikin kue, sekalian saya belajar bikin kue, terus saya juga ambil dokumentasi penelitian sambil untuk bahan tulisan kayak gitu. Jadi kalau untuk lengkapnya bisa dibaca tulisan saya di buku itu. Cuman salah satu hal yang kemudian yang saya dapatkan dari penelitian ini adalah saya refleksi juga pengalamanku di rumah di kampung saya di Luwu. Saya selalu ingat kalau saya sakit atau adik-adikku sakit, itu kami tidak langsung dibawa ke Sandro, tapi biasanya mama saya datang ke dapur, terus ambil bawang sama minyak, terus diobati kayak begitu. Jadi, iya, jadi bawang goreng, campur bakso, deh. Jadi saya kemudian dapat satu pemahaman baru bahwa ternyata ada beberapa lapis pengobatan yang diusahakan sama warga gitu. Yang pertama, sebelum kita keluar dari rumah, biasanya orang-orang di rumah akan berusaha untuk memanfaatkan apa-apa yang ada di rumah untuk pengobatan. Ketika tahap itu pertama selesai dan dianggap bahwa upaya-upaya yang dilakukan di rumah itu tidak bisa, ya baru kita dibawa ke dukun atau ke puskesmas atau ke rumah sakit kayak begitu. Jadi itu yang saya dapatkan. Jadi ini Tante Mala bikin obatnya sekalian di dapurnya, jadi diulek-ulek, terus itu bedaknya digunakan untuk sakit-sakit kayak apa nih namanya tuh, cacar, pokoknya yang merah-merah. Terus bahan-bahannya sederhana kayak begini, kayak begitu sih yang saya dapatkan. Mungkin teman-teman yang lain bisa tambahkan. Terima kasih. Saya Ipa Hadijah, salah satu penulis dan tim kerja di program kemarin ini yang kerjasama dengan Golden. Nah, kalau tulisan saya sendiri itu berjudul Ramuan-Ramuan dari Utara. Penelitian ini akhirnya saya tertarik ambil pengobatan Cina. Kebetulan saya juga tinggal di daerah Pecinan, di Chinatown. Jadi akhirnya kenal dengan, saya panggil Bunda, dia namanya Bunda Iin. Dia sebenarnya berdarah Jawa, tapi suaminya itu dari suku Kek Cina. Dia ini banyak sekali kasih insight ke saya soal pengobatan yang tidak hanya kayak kau minum obat terus istirahat tidur, enggak kayak gitu. Dia banyak sekali kasih insight soal spiritual, soal ketuhanan, soal kepercayaan. Karena menurut dia, menurut dari pengobatan Cina pun yang akhirnya saya kemudian saya pelajari, itu alam dan tubuh itu sangat berkaitan, sama-sama memiliki kesadaran. Dan kondisi kayak yang tadi di presentasinya Kak Agus itu kan ada kayak pendapat dari peneliti yang bilang kalau ternyata sakit itu bukan cuma soal fisikmu mungkin kena bakteri atau apa, tapi pikiranmu, ada dari pikiran, dari kepercayaan mungkin. Dan itu banyak yang dijelaskan sama Bunda ke saya soal bagaimana kalau ternyata sakitmu itu bukan soal kayak dari faktor-faktor luar, dari bakteri atau dan lain-lain. Akhirnya dengan pengobatan Cina tadi ini, perawatannya pun bukan cuma kayak dikasih obat terus pulang, tapi benar-benar ditanyain, diajak ngobrol, dilihat, diperiksa pun ada juga periksa kayak periksa nadi, warna lidah segala macam. Ini toko obatnya, namanya toko obat Setiabudi di Jalan Sangir. Kemudian saya ngobrol dengan Bunda, saya bicara kayak apakah kayak pengobatan kayak gini tuh masih laku? Ini jawabannya, ya kau lihat aja kok di tokoku sekarang ini banyak tidak pembelinya. Ternyata banyak, dan ternyata bukan juga dibilang murah, bahkan pengobatan Cina ini mahal sekali. Ada satu obat yang namanya Pincahuang itu jutaan rupiah, 3 gram saja. Itu jutaan, itu dia obatnya mulai dari penawar alkohol, pengobatan hati, luka tembak pun menurutnya bisa disembuhkan dengan obat itu. Dia jutaan rupiah dengan dosis 3 gram. Dan bukan dibilang kayak murah atau apa, tapi memang orang ada percaya di situ. Jadi dia konsumsi obat itu, dia yakin kan, dan akhirnya ya sembuh.
walaupun juga pasti banyak lah ya kayak pengalaman-pengalaman yang mungkin stuck di situ. Nah, kembali lagi dengan perkataan-perkataan Bunda itu, dia bilang sakit itu bukan soal kau saja, bukan soal dari luarmu saja, tapi mungkin dari dalam. Butuh memang keyakinan. Dan kesembuhan itu kembali lagi ke kepercayaanmu, ke Tuhanmu. Dan yang memberi kesembuhan menurut Bunda ya pengobatan kayak tradisional, pengobatan medis segala macam itu salah satu jalan yang memberi kesembuhan, tetap kembali ke Tuhan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Mencesa Sweetly. Saya salah satu penulis dalam buku Ramuan di Segitiga Wallacea. Judul tulisan saya yaitu Mencari Tina di Toraja. Nah, ya ini adalah daun tina yang saya temukan di Lemo. Jadi Lemo itu sebuah kelurahan masih di bagian Mangkaleng. Nah, di slide kedua ini adalah daun tina di daerah Pangleon. Nah, di Pangleon yang mengetahui pohon tina ini itu sudah nenek-nenek. Tapi kalau misalnya orang muda yang seusia mungkin Kak Jim, Kak Tasrifin, mereka kurang tahu itu. Jadi di Pangleon itu yang dikonsumsi buahnya. Buah tina itu. Iya, jadi buah tina itu warna merah, sama seperti yang dijelaskan oleh Ibu Agustina. Nah, dari bentuk daunnya ini berbeda. Katanya ada faktor, diperkirakan itu ada faktor internal dan eksternal yang membuat daunnya itu berbeda. Jadi dalam tulisan saya itu saya fokus ke seorang narasumber pasien bernama Bunga. Jadi Ibu Agustina ini dia punya mata pencarian itu sebagai peternak babi. Nah, sebelum dia mengobati Bunga ini, dulu dia babi yang betina ini pernah bisul-bisul, kemudian mengeluarkan bernanah. Dia kasih minumlah rebusan daun tina. Itu pengobatan internal. Eksternalnya, dia ambil daun sarang bualo, semacam rumput-rumput liar, dia ridik, dia remas, kemudian dia tempelkan. Nah, anak dari Ibu Agus ini yang bungsu, yang laki-laki yang berprofesi sebagai polisi, dia pernah kecelakaan, dia pernah geger otak, kemudian dia pernah mengalami kejadian tsunami di Palu, yang rumahnya terbelah, hancur. Jadi dia punya banyak trauma. Dia juga mengonsumsi daun tina. Dia mengaku, kalau saya habis minum daun tina, saya bisa tidur, saya tenang dan saya tidur pulas. Dan itu katanya geger otaknya sampai berdengung di telinga. Kalau kambuh itunya, katanya dia minum rebusan daun tina dan dia tidur. Jadi di keluarga Om Agus ini daun tina itu jadi obat keluarga begitu. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zizi, salah satu kontributor juga di buku Ramuan Segitiga Wallacea. Jadi yang saya teliti waktu itu adalah akupuntur. Nah, kebetulan waktu cari-cari yang sebaiknya diteliti begitu di Kota Makassar. Karena teman-teman kebanyakan membahas soal tumbuh-tumbuhan yang ada di pekarangan rumahnya. Lalu saya kayak ada aja di rumah temanku ceritanya ini. Lalu kebetulan ibunya dia lagi di terapi akupuntur. Nah, terapisnya itu masih seumuran 20-an tahun juga, begitu dekat-dekat sama umurku. Terus kayak ngobrol-ngobrol nih, bagaimana Kika itu sebenarnya akupuntur, bagaimana dia bisa jalankan terapi akupuntur di Makassar begitu. Padahal banyak sekali stigma yang hadir dengan ini metode pengobatan ini karena dia pakai jarum dan kebanyakan di film itu digambarnya itu sangat mengerikan, lalu kayak kadang-kadang berdarah dan segala macam. Lalu dia bilang kayak ini hanya kayak salah satu metode penyembuhan yang lain, yang alternatif, yang kalau ada metode kita diperiksa di dokter, ada metode kita disembuhkan melalui tumbuh-tumbuhan, ya ada juga medium ini dan asalnya itu dari tradisional Cina. Lalu kami ngobrol nih,
Terus ternyata si Kadean akupunturisnya ini dia tidak punya klinik. Lalu bagaimana dia menjalankan pengobatannya? Ternyata dia yang mendatangi lokasinya pasien, tempat yang mayoritas adalah tempat tinggalnya. Saya tanya nih Kak, kenapa? Apakah mahal sekali ruko atau mahal sekali untuk membuat klinik? Ya itu juga salah satunya. Tapi yang paling utama adalah ketika dia datang ke rumahnya si pasien, dia datang ke tempat pilihannya pasien, dia bisa akrab secara psikologis dengan si pasien itu. Kayak ketika kita datang ke rumahnya seseorang, kita bisa tahu, oh di meja makannya banyak roti, oh berarti dia suka makan roti. Begitu. Terus keluhannya si pasien adalah dia misalnya asma, dia sesak nafas. Begitu. Terus roti, ketika si pasien itu senang makan roti itu ternyata membuat asam lambung kita naik, dan asam itu naik sampai ke paru-paru dan itu membuat sesak nafas kayak begitu. Jadi itu dia lebih memilih metode kunjungan ke rumah. Begitu. Jadi pernah ada satu kasus yang dia obati bapak-bapak yang stroke gitu, tapi sepulang dari terapis si bapak-bapak ini selalu makan KFC 1 bucket begitu. Jadi kayak untuk apa di pengobatan ini, karena setiap sudah diterapi si bapak-bapak ini si bapak-bapak ini konsumsi pantangannya, jadi terulang lagi penyakitnya itu. Jadi dia kayak, Pak, nggak usah kita datang lagi terapi karena buang-buang uang jiki, mending istirahat mungkin saja di rumah. Karena menurutnya adalah sembuh itu masalah apa yang kita konsumsi, apa yang kita pikirkan, dan bagaimana kita sikapi itu begitu. Itu juga kurasa yang pelajari di penelitiannya teman-teman yang lain dan di buku ini, yang kayak sembuh itu juga kata kerja begitu, yang kayak harus kau berani, bukan hanya sekedar kita sakit terus apa obat yang dicari terus kita sembuh begitu. Harus kau yakin kalau oh iya bisa Kak sembuh ini dengan pengobatan yang kupilih kayak gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali diskusi buku ini. Yang saya ingin pertanyakan adalah bagaimana proses pengambilan data di lapangan, kemudian apa yang menjadi hambatan pada saat di lapangan dalam proses pengambilan data tersebut. Hendaknya bagaimana memilih informan, kemudian melakukan penelitian, kemudian apa-apa prosedur yang dilakukan pada saat pengambilan data tersebut. Mungkin itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Jadi di dalam buku itu lah berbeda-beda tiap peneliti, karena memang dari awal penelitian ini tidak kita hanya dituntut untuk cari penelitian yang paling dekat sama kau dan yang kau bisa alami begitu. Entah ini mengalami dalam bentuk apapun, apakah kau juga ikut menjadi yang diobati, atau kau merekam melalui video, foto, audio, suara, atau kita betul-betul menulis dan mendengarkan dia bercerita. Terima kasih. Yang lain mungkin bisa tambah. Oke, saya pikir satu orang lagi untuk menambahkan. Iya, jadi tiap penelitian beda-beda tantangannya. Cuman yang ditekankan sebelum kita berangkat itu satu kata kunci yang selalu saya ingat itu berempati. Karena saya waktu itu harus berangkat keluar kota tuh di saat pandemi COVID gitu. Jadi itu sudah satu tantangan nih, bisa keluar kota di saat orang protokol tuh kesehatan. Yang saya lakukan sebenarnya ngobrol dengan orang tua, seperti yang dikemukakan Hilmal Farid, bahwa anak muda itu harus kembali lagi bicara sama orang tua, ngobrol sama orang tua.
Ya itu saja mungkin. Terima kasih. Bicara workshop atau bicara metode yang saya pakai itu sebenarnya anti scholar. Anti scholar. Jadi tidak membaca. Larangan pertama yang saya berlakukan setiap workshop di Kampung Buku selama 12 tahun, jangan membaca. Nanti menulis baru membaca. Karena kebanyakan membaca, kebanyakan sok taunya, kebanyakan teorinya, kaku di lapangan, tidak berempati tadi. Jadi teman-teman saya larang dulu membaca. Jadi saya menemani teman-teman, bukan sebagai dosen atau apa. Kalau kita kan di kampus kan, akannya satu cara. Suruh bikin tugas gampang, betul? Selesai, satu cara. Kalau saya tidak, ya harus in-depth interview kembali. Mereka habis in-depth interview, saya in-depth interview kembali gitu. Apanya? Di mana kepusinganmu? Itu sementara. Kayak silakan tambah. Terima kasih. Di sini hebatnya Kakak Jimbe sebenarnya. Dia anti sekolah, tapi sebenarnya sekolah yang sebenarnya sudah seperti itu. Karena sebenarnya menjadi antropolog itu sudah seperti itu. Kita membaca, tapi tidak harus mempraktekkan itu. Kita datang ke lapangan dalam keadaan kosong bukan berarti kita bodoh. Tapi kita tanggalkan semua teori-teori itu untuk memahami gejala yang sebenarnya dalam keadaan kosong. Sudah seperti itu sebenarnya mekanisme atau praktek-praktek yang dilakukan antropologi selama ini. Itulah gunanya. Teman-teman sudah menyajikan sejumlah data. Tinggal kita bagaimana menafsirkan dalam perspektif apa. Di sini keunggulan buku ini menurut saya. Makanya kita antropologi itu biasanya menelitilah kamu di luar dari kebudayaan kamu. Karena ketika kamu menafsirkan kebudayaan itu hal yang biasa. Kemudian dari judul, dari karya-karya ini ada yang memang pas. Kalau dalam etnografi itu by konteks. Ada judul misalnya sesuai titik. Saya kira tadi Gojek karena saya biasa pesan makanan. Ya kan biasa dijawab sesuai titik. Saya jawab apa dimaksud, ternyata aku pun terpade sesuai titik-titiknya. Terima kasih. Kak Agus tambah, silakan. Terima kasih. Jadi saya mencoba merespon saja dan mungkin sekedar juga meskipun ada penanggap juga kepada adik-adik penulis. Jadi saya menggambarkan situasi bukan situasi, tapi apa yang bisa dihadirkan dengan buku ini. Yang pertama impresi saya ketika membaca ini, pertama bahwa ini adalah buku yang sangat bagus karena dia memberi sebuah enlightenment. Dia buku populer, tetapi memberi pengetahuan. Dengan kehadiran adik-adik penulis memberikan pengetahuan ini, kemudian ini buku bisa dibaca dengan sangat enak oleh khalayak ramai, bukan hanya profesor dan dosen yang bisa membacanya, tapi semua khalayak orang bisa membacanya dengan enak, dengan nikmat. Dan itu sebuah jembatan yang sangat bagus menghubungkan pengetahuan dengan masyarakat umum. Itu adalah hal yang sangat bagus. Yang kedua, yang saya lihat di sini adalah lintas atau interdisipliner yang sangat asik menurut saya. Dari ekonomi membahas tentang pohon-pohon dengan nilai-nilai farmakologinya dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa pengetahuan itu semakin dinamis sehingga pendekatan adik-adik itu sangat menarik, etnografis, kontekstual, dan enak sekali. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berikan aplaus ke adik-adik. Terima kasih.